Bayangkan kamu pergi ke dokter gigi karena sakit gigi. Kamu duduk di kursi pasien, dokter menyuntikkan anestesi, lalu kamu tertidur. Ketika kamu bangun, bukan hanya satu gigi yang dicabut, tetapi 16 gigi dan amandel kamu juga hilang. Itulah yang terjadi pada Clarence Hughes pada tahun 1931. Ia datang dengan keluhan nyeri gigi, lalu dibius, dan ketika sadar, hidupnya pun berubah. Beberapa hari kemudian, ia meninggal akibat komplikasi operasi yang tidak pernah ia setujui. Kasus ini dibawa ke pengadilan. Tapi, tahukah kamu apa yang dikatakan hakim? Dokter harus memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan terbaik untuk pasien. Tanpa itu, ilmu medis tidak akan berkembang. Di masa itu, dokter dipercaya sepenuhnya, seolah-olah mereka selalu tahu yang terbaik. Pasien tidak diberi ruang untuk memilih, karena dianggap tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi seiring waktu, cara berpikir itu berubah. Sekarang, sebelum tindakan medis dilakukan, pasien harus diberi informasi tentang opsi pengobatan, resiko, dan keputusan ada di tangan mereka sendiri. Dan tahukah kamu, hal yang sama juga terjadi di dunia keuangan. Dulu, penasihat keuangan dianggap sebagai sosok yang harus diikuti tanpa pertanyaan. Mereka memberi nasihat dan orang-orang hanya menerimanya. Tapi apakah itu benar? Apakah ada satu strategi keuangan yang cocok untuk semua orang? Jawabannya tidak. Setiap orang punya tujuan berbeda, toleransi resiko berbeda, dan nilai hidup yang berbeda juga. Apa yang masuk akal bagi satu orang bisa menjadi bencana bagi orang lain. Nah, dalam bab ini, kita akan membahas pelajaran-pelajaran paling penting tentang psikologi keuangan, yakni bagaimana cara mengelola uang dengan lebih bijak dan mengapa tidak ada satu jawaban yang benar dalam dunia keuangan. Mari kita mulai. The Psychology of Money, bab 19, bersama-sama sekarang. 1. Tidak ada strategi keuangan yang cocok untuk semua orang. Banyak orang mencari nasihat keuangan universal, yakni strategi yang bisa digunakan siapa saja. Tapi kenyataannya, keputusan finansial sangat personal. Apa yang bekerja untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Tahun 1931, Clarence Hughes pergi ke dokter gigi karena sakit gigi. Setelah dibius, ia bangun dengan 16 gigi dan amandelnya dicabut tanpa persetujuan. Dokter memutuskan sendiri apa yang menurutnya terbaik. Hasilnya, Clarence meninggal karena komplikasi. Saat itu dokter memiliki kendali penuh atas keputusan pasien, dengan asumsi bahwa semua orang memiliki tujuan yang sama, ingin sembuh dengan cara terbaik menurut dokter. Tapi dalam dunia medis modern, pendekatan ini berubah. Sekarang pasien berhak memilih pengobatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sendiri. Hal yang sama berlaku dalam keuangan. Seorang penasihat keuangan tidak bisa begitu saja memberikan satu strategi untuk semua orang. Apakah kamu lebih nyaman dengan investasi aman atau berani mengambil resiko? Apakah kamu ingin pensiun dini atau bekerja seumur hidup? Apakah kamu lebih menghargai kebebasan finansial atau status sosial? Semua faktor ini membuat keputusan finansial harus disesuaikan dengan kehidupan dan tujuan pribadi seseorang. Jangan hanya mengikuti nasihat keuangan secara membabi buta. Pastikan strategi keuangan kamu sesuai dengan tujuan dan kondisi pribadi kamu.
2. Rendah hati saat sukses, penuh welas asih saat gagal. Dalam dunia keuangan, banyak orang berpikir bahwa kesuksesan hanya berasal dari kerja keras dan kegagalan hanya akibat kesalahan pribadi. Tapi faktanya, keberuntungan dan resiko selalu berperan. Banyak investor merasa mereka hebat saat sahamnya naik dan berpikir mereka memiliki strategi yang lebih baik daripada orang lain. Tapi saat pasar jatuh, mereka menyalahkan pasar, pemerintah, atau faktor luar. Padahal, keberuntungan dan resiko adalah bagian alami dari dunia keuangan. Bahkan investor terbaik pun bisa kehilangan segalanya karena faktor di luar kendali mereka. Jangan sombong saat sukses, karena keberuntungan mungkin ikut berperan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat gagal, karena resiko adalah bagian dari perjalanan finansial. Bersikap rendah hati dalam keuangan membantu kita tetap objektif dan tidak terjebak dalam ego. 3. Menabung itu tentang mengorbankan kesempatan hari ini demi pilihan lebih banyak di masa depan. Menabung bukan hanya tentang mengumpulkan uang, tapi tentang mengorbankan kesenangan saat ini agar bisa memiliki lebih banyak pilihan di masa depan. Ada dua orang dengan pendapatan yang sama. Orang pertama membeli mobil mewah, sering liburan, dan hidup dengan gaya tinggi. Orang kedua memiliki hidup sederhana dan menabung sebagian besar penghasilannya. 5 tahun kemudian, orang kedua memiliki kebebasan finansial yang lebih besar. Ia bisa memilih untuk berhenti bekerja, memulai bisnis, ataupun pensiun dini. Sementara itu, orang pertama terikat dengan pekerjaan karena pengeluarannya yang tinggi. Jika kamu ingin memiliki lebih banyak kebebasan di masa depan, mulailah menabung sekarang. Mengorbankan sedikit kenyamanan hari ini bisa memberi kamu kebebasan untuk memilih kehidupan yang lebih baik nanti. 4. Keputusan finansial yang baik adalah yang membantu kamu tidur nyenyak. Tidak ada strategi investasi terbaik, hanya strategi yang membuat kamu nyaman. Jika sebuah keputusan keuangan membuat kamu tidak bisa tidur, mungkin itu bukan pilihan yang tepat untuk kamu. Ada orang yang nyaman berinvestasi agresif di saham dan melihat portofolionya naik turun secara drastis. Ada orang yang lebih nyaman menyimpan uangnya di deposito meskipun imbal hasilnya lebih rendah. Kedua strategi ini bisa benar, selama mereka tetap tenang dan tidak panik dalam kondisi sulit. Jangan hanya mengejar return tinggi jika itu membuat kamu stres. Pilih strategi keuangan yang sesuai dengan toleransi resiko kamu. Ketenangan pikiran lebih berharga daripada keuntungan besar yang membuat kamu cemas. 5. Waktu adalah faktor terbesar dalam investasi. Investasi bukan hanya tentang memilih aset yang tepat, tapi tentang memberi waktu yang cukup bagi uang kamu untuk berkembang. Jika kamu menginvestasikan $1.000 pada indeks S&P 500 dan membiarkannya selama 30 tahun, kemungkinan besar nilainya akan meningkat berkali-kali lipat. Tapi jika kamu panik dan menarik uang setiap kali pasar turun, kamu bisa kehilangan potensi pertumbuhan yang besar. Jangan mencoba mencari keuntungan cepat. Fokus pada investasi jangka panjang. Jangan panik saat pasar turun. Waktu akan membantu kamu mengatasi fluktuasi pasar.
Semakin lama kamu bertahan dalam investasi, semakin besar peluang kamu untuk sukses. Nah, kesimpulannya, bab 19 ini mengajarkan kita bahwa keputusan keuangan tidak bisa diseragamkan. Setiap orang punya strategi yang berbeda, tergantung tujuan hidup mereka. Jangan sombong saat sukses, dan jangan menyalahkan diri sendiri saat gagal. Menabung adalah tentang memberi diri kamu lebih banyak pilihan di masa depan. Keputusan finansial terbaik adalah yang membuat kamu bisa tidur nyenyak. Waktu adalah faktor terbesar dalam investasi. Semakin lama, tentunya semakin baik. Nah, dengan memahami hal ini, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak, menghindari tekanan sosial, dan membangun kehidupan finansial yang lebih stabil dan memuaskan.